wawancara kakak terkait dengan kegiatan-kegiatan pengorganisasian masyarakat yang Yayasan Tanah Flores ini lakukan di desa Mukejani, Jamukeasa ini. Oke, baik. Yang paling pertama itu tuh terkait dengan perorganisasian, melakukan pendekatan dengan kelompok-kelompok tani yang ada. Ternyata ada kelompok tani yang sudah tidak aktif, sehingga bagaimana kedatangan kakak itu tuh sosialisasikan mereka apa pentingnya dari organisasi itu, kelompok, tujuan baik dari kelompok, terus kemudian menerapkan mereka terkait bagaimana administrasi kelompok. Jadi ada yang bentuk ulang, ada yang kemudian mengumpulkan lagi anggota kelompoknya yang ada, terus kemudian menjelaskan pentingnya organisasi dan membenahi lagi kepengurusan mereka. Karena ada banyak kelompok yang hanya kelompok tetapi administrasi kelompoknya belum lengkap, sehingga sempat kakak melakukan membuat bersama dengan mereka tuh ADRT, terus kemudian melengkapi buku kas, buku administrasi, terus kemudian buku notulensi, buku kerja. Jadi setiap hal yang mereka kerjakan itu mereka mencatat. Terus kemudian ketika evaluasi baru mereka membacakan kembali tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Terus kemudian ada juga buku anggota, itu buku yang dipegang dari masing-masing anggota. Jadi ketika mereka melakukan pertemuan, dulu biasanya mereka ada yang jarang untuk melakukan pertemuan kelompok, tapi untuk saat ini tuh ada yang sudah terjadwal bahwa dalam 1 bulan sekian kali pertemuan sekaligus, dan menerapkan mereka terkait dengan UBSP usaha itu bagaimana dengan terkait juga dengan dana ketahanan, menjelaskan dana ketahanan, dana yang dimana yang dikumpulkan dari masing-masing anggota kelompok yang ditahan di lembaga LPM itu sendiri. Dan mengapa ada dana ketahanan, dengan tujuan bahwa ketika masyarakat mengalami suatu bencana tidak hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, tetapi dengan bentuknya lembaga LPM itu yang dibentuk oleh Yayasan Tanah Nuwa di desa, namun kepengurusan itu adalah masyarakat desa itu sendiri, mengajar mereka untuk menjadi pemimpin di desa itu sendiri. Jadi itu ada dia punya struktur. Jadi ada yang sebagai dewan pembina, dan ini itu dari desa, dari pihak desa. Terus kemudian itu bapak kepala desa dengan BPD, terus kemudian ada dari pihak Masalaki, dewan penasihat, dan dari pihak kerohanian itu ketua stasi atau ketua lingkungan. Jadi dengan kedatangan kakak itu tuh, dengan lembaga kakak membentuk mereka sebagai pemimpin sendiri dan bersama mereka terjun ke masyarakat dan merekrut kembali kelompok. Jadi di sini ada beberapa kelompok yang tidak aktif, terus kemudian sekarang sudah aktif, dan ada beberapa kelompok yang belum bentuk kelompok tapi saat ini sudah bentuk kelompok, sehingga besok tuh kakak akan melakukan pendampingan dengan mereka itu di desa. Terus kemudian ada pun beberapa kegiatan yang kakak lakukan. Ketika waktu Tanah Nuwa awal masuk di sini, ada lahan di bawah itu tuh mereka bilang lahan itu tidak produktif, tidak menghasilkan apapun. Dan ketika tanam coklat juga hasilnya juga banyak yang busuk buah. Gitu. Jadi sehingga dengan adanya Tanah Nuwa itu menerangkan terkait P3S itu pemupukan, terus kemudian ini pemangkasan, sanitasi gitu kan. Jadi di situ sudah ada perubahan. Dengan sistem olah lubang di sekitar pohon kakao, terus kemudian dengan cara-cara yang lain itu tuh, sehingga saat ini ketika panennya sudah lebih baik. Kami olah tapi tidak punya hasilnya ini. Akhirnya datang ini ada bimbingan dari Tanah Nuwa, kasih motivasi. Akhirnya kami buat yang seperti dimotivasi. Terus kami termasuk nanti olah hasilnya. Sampai iya, sampai di pasar. Jatuh itu yang jatuh. Minggu itu, 1 minggu kami 2 kali jual. Terung sama ini pria dulu yang kami tanam pertama itu. Nah, hanya ini yang baru-baru ini masih ini pelan-pelan. Sudah buat pemupukan, ada yang sudah kami panen.